10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa di hari ini untuk melanjutkan kuliah kita terkait dengan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Pada video lalu kita sudah membahas bagian pengertian manajemen koperasi. Dan juga kita sudah menjelaskan bagian keduanya ini pada bagian awal pada topik perangkat manajemen koperasi, yakni perangkat hukum dan peraturan. Namun pada kesempatan ini kembali saya mereview ulang tentang bagian akhir pembahasan kita kemarin, yakni perangkat manajemen koperasi sebagai pembahasan kita pada hari ini, di mana seperti yang kita sudah bahas bahwa perangkat manajemen koperasi itu ada dua, yaitu pertama perangkat hukum dan peraturan. Nah, ini sudah kita bahas hari itu, perangkat hukum dan peraturan yang mengatur tentang koperasi itu. Nah, perangkat hukum dan peraturan itu sendiri ada yang berasal dari luar koperasi yang kita sebut dengan perangkat hukum eksternal, mulai dari peraturan-peraturan yang paling tertinggi seperti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan-peraturan yang dibuat di level daerah atau disebut dengan perda. Nah, ini sudah kita bahas, kemudian kita lanjut. Ini masih terkait dengan perangkat hukum dan peraturan eksternal itu. Contohnya, misalnya dalam usaha koperasi itu ada koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Ada koperasi yang didirikan khusus untuk unit usahanya, ada kegiatan usaha dalam melakukan simpan pinjam, itu biasa disebut dengan koperasi simpan pinjam. Atau ada koperasi yang multipurpose, yang banyak usahanya, banyak unit-unit usahanya, ada di antaranya itu ada usaha simpan pinjam, maka disebut dengan unit simpan pinjam. Jadi apa beda antara KSP dan USP? KSP itu adalah satu koperasi yang didirikan khusus untuk melakukan aktivitas simpan pinjam. Sementara USP itu adalah unit simpan pinjam, artinya di samping simpan pinjam ada unit-unit lain di dalam sebuah koperasi, misalnya koperasi unit desa, di dalamnya ada unit simpan pinjam. Nah, setiap koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam ini ada aturan-aturan yang mengatur tentang tata pelaksanaannya. Nah, kita baca sebagai contoh daripada peraturan yang mengatur KSP misalnya atau USP itu. Usaha simpan pinjam yang diselenggarakan, baik KSP ataupun USP, koperasi harus memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 92 tentang perkoperasian. Nah, di sana mengatur tentang perkoperasian lebih jauh, lebih luas, itu terhitung di dalamnya adalah terkait dengan usaha-usaha simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam. Kemudian peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95 tentang kegiatan usaha simpan pinjam. Kemudian keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah nomor 321 pada tahun 98 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan usaha simpan pinjam. Kemudian di bawahnya lagi keputusan Menteri Koperasi dan PKM nomor 194 tahun 98 tentang petunjuk pelaksanaan atau juklak penilaian kesehatan KSP, USP koperasi. Kemudian keputusan Menteri Koperasi dan PKM nomor 09 tahun 99 tentang pengawasan dalam usaha koperasi itu sendiri.
Nah, ini adalah seperangkat peraturan-peraturan yang muncul baik dari undang-undang sampai kepada keputusan menteri yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan KSP atau USP di seluruh Republik Indonesia. Artinya aturan-aturan ini ya dikeluarkan dan dia mengikat kepada seluruh usaha-usaha kelompok yang disebut dengan koperasi, khususnya bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Ini contoh aturan-aturan yang datang dari luar terkait dengan isi daripada setiap peraturan-peraturan ini tidak kita jelaskan karena bukan pembahasan kita. Kalau Anda ingin mendalami atau mempelajari lebih jauh tentang isi daripada tiap-tiap peraturan ini, mungkin Anda bisa mengakses ke tempat lain, tetapi di sini kita mengambil nama daripada peraturan itu sebagai contoh terkait dengan pembahasan perangkat peraturan yang berasal dari luar yang mengatur koperasi. Nah, di samping usaha KSP, usaha koperasi di bidang simpan pinjam, usaha-usaha lain pun ada aturan-aturan pemerintah yang mengatur lebih jauh di sana. Tetapi ini terkait dengan masalah keuangan, maka tentunya aturannya lebih diperinci, diperketat supaya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam. Nah, mungkin juga ada aturan dari misalnya Bank Indonesia atau OJK yang mengatur koperasi terkait dengan pengelolaan uang, karena di situ ada unsur dana pihak ketiga, dalam hal ini para anggota yang disimpan atau dititipkan ke koperasi sebagai pengelola, maka itu juga masuk dalam ranah pengawasan OJK. Nah, kita baca di sini, pihak manajemen koperasi tidak dapat menghindari dari ketentuan perundangan yang berlaku, melainkan harus dijadikan faktor pendorong bagi pengembangan koperasi. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi setiap peraturan-aturan itu jangan dilihat sebagai itu adalah sebuah pengekangan, sebuah hambatan, sebuah tantangan, tetapi justru harus dilihat sebagai satu peluang, satu kesempatan yang memberikan memberikan peluang kepada koperasi itu untuk lebih maju. Di antaranya itu baik undang-undang atau peraturan presiden ataupun keputusan menteri pada setiap tahun yang muncul itu, di sana mengatur tentang, ya tadi saya katakan, atau pada video lalu saya katakan, mengatur tentang hak dan kewajiban daripada setiap KSP atau USP itu, gitu. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, nah tadi itu contoh daripada perangkat hukum eksternal yang ikut mengatur pengelolaan sebuah koperasi. Nah, di samping peraturan-peraturan yang berasal dari luar yang kita sebut dengan perangkat hukum eksternal, ada juga perangkat hukum internal. Nah, apakah perangkat hukum internal itu adalah setiap aturan-aturan yang diproduk atau yang disusun di dalam organisasi itu sendiri. Dalam hal ini koperasi. Koperasi sebagai sebuah organisasi tentunya memiliki peraturan-peraturan tersendiri, atau kita sebut dengan istilah statuta koperasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu biasanya sudah harus ada pada setiap koperasi pada saat didirikan. Ya toh? Syarat mendirikan koperasi, salah satu di antaranya harus adalah terdaftar, kemudian memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini merupakan sumber hukum yang ada di dalam setiap koperasi untuk mengatur organisasinya, mengatur para anggotanya, mengatur manajemennya, mengatur kegiatan usahanya, keseluruhannya itu diatur secara rinci di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ada penjelasan, pihak manajemen dapat melakukan penyesuaian sedemikian rupa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Nah, artinya
aturan-aturan yang ada dalam koperasi, selain aturan eksternal tadi, aturan-aturan internal yang muncul sebagai istilahnya konstitusi atau anggaran dasar dalam koperasi itu tentunya mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang harus ditaati atau dijalankan menjadi pedoman bagi para pengelola koperasi. Dalam hal ini baik pengurus, manajer, para manajer taruhlah general manager ataupun manajer divisi, bahkan seluruh anggota, seluruhnya harus berdasarkan kepada apa yang memang disepakati dalam hal ini yang tertuang di dalam anggaran dasar. Kemudian anggaran rumah tangga. Nah, kalau ada pertanyaan apakah perbedaan anggaran dasar, kemudian apa perbedaan pula dengan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu adalah menyangkut dengan hal-hal keorganisasian secara umum. Biasanya antara satu organisasi dengan organisasi yang lain atau antara satu koperasi dengan koperasi lain itu item-item atau pasal-pasal yang terkait dengan anggaran dasar itu sama. Nanti perbedaannya secara spesifik pada tiap-tiap koperasi itu biasanya diatur lebih rinci terkait ada pada bagian yang disebut dengan anggaran rumah tangga. Nah, jadi kita ibaratkan seperti misalnya satu bangunan rumah, bagian depannya itu, ruang tamunya itu adalah anggaran dasar. Isinya adalah secara umum ya ada meja tamu, ada kursi tamu, kemudian kalau anggaran rumah tangga tentunya bagian belakang daripada rumah itu disebut dengan dapur itu tentunya sudah ada beda. Rata-rata antara satu rumah dengan rumah yang lain memiliki dapur itu ada beda. Beda penataannya, beda isinya, beda ruangannya, macam-macamnya itu. Itu sama dengan koperasi. Kalau anggaran dasar pada dasarnya itu sama pada setiap koperasi. Itu biasanya merujuk kepada aturan-aturan yang lebih tinggi atau aturan-aturan yang berasal dari luar tadi, terutama terkait dengan undang-undang perkoperasian. Akan tetapi kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kebanyakan lebih mengatur secara operasional, secara teknis terkait dengan penyelenggaraan daripada koperasi itu, terutama terkait dengan bagaimana menjalankan usahanya di bidang apa, kemudian siapa yang harus melakukan usaha lebih terinci, termasuk di dalamnya bagaimana mengatur tentang tata cara membagi hasil daripada profitabilitas atau laba atau keuntungan daripada usaha koperasi itu sendiri. Itu diatur di dalam anggaran rumah tangga. Disitulah perbedaannya. Nah, jadi baik anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga sebagai perangkat hukum yang mengatur koperasi yang berasal di dalam itu harus ditaati oleh para pengelola koperasi. Nah, di sini tulisannya adalah pihak manajemen dapat melakukan penyesuaian sedemikian rupa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Nah, jadi keputusan-keputusan rapat anggota itulah yang kemudian dituangkan di dalam anggaran dasar harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan koperasi itu. Siapa yang melakukan kegiatan itu tentunya adalah pengurus ditambah dengan para manajer. Nah, mereka harus melakukan penyesuaian, adaptasi, artinya selalu merujuk kepada apa yang ditetapkan, disepakati oleh para anggota yang tertuang di dalam anggaran dasar rumah tangga itu. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Nah, secara umum anggaran dasar anggaran rumah tangga itu muatannya adalah, bisa kita lihat di bawah ini, hal-hal yang penting diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu pertama daftar nama pendiri. Nah, di dalam koperasi itu atau suatu koperasi tentunya riwayat atau sejarah daripada setiap koperasi itu ada para pendirinya. Para pendirinya itu ya ada aturan yang mengatur, undang-undang mengatur bahwa pendiri koperasi itu jumlah minimalnya adalah 20 orang, dilengkapi dengan identitas diri yang lengkap. Kemudian mereka itu yang akan membentuk koperasi dan tercatat nama-nama pendiri sebagai pendiri koperasi yang jumlahnya minimal 20 orang itu di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nama mereka itu dicantumkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai pendiri
yang mengambil inisiatif untuk melakukan pembentukan koperasi, itu harus dicantumkan namanya sebagai pendiri di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Biasanya itu ada pada bagian anggaran dasar. Kemudian nama dan tempat kedudukan koperasi. Nah, pada saat pembentukan koperasi tentunya sudah harus menentukan alamat dan nama daripada sebuah koperasi. Ya toh, apakah koperasi itu bernama apa saja, kemudian berkedudukan di mana saja, itu harus ditetapkan atau dituangkan atau dicantumkan di dalam anggaran dasar rumah tangga. Itu penting. Ini sebetulnya ini adalah amanat daripada undang-undang perkoperasian yang harus diimplementasikan pada setiap anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi. Nah, maksud didirikan koperasi itu, tujuan didirikan koperasi itu, serta bidang-bidang usaha yang nanti digarap oleh koperasi itu ke depannya, itu dituangkan ke dalam koperasi, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Itu harus ditetapkan dari awal. Nah, walaupun nanti misalnya dalam perkembangan koperasi itu ke depannya dia ingin melakukan ekspansi atau memperluas, bahkan mungkin juga mempersempit, melakukan pengurangan bidang usahanya, itu tentunya ada mekanismenya, tentunya melalui apa yang disebut dengan rapat akhir tahun yang melibatkan seluruh anggota koperasi, baru kemudian mengusulkan untuk melakukan perubahan atau amandemen daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Misalnya mau mengurangi atau menambah unit-unit usaha dari koperasi itu, tidak sembarangan, harus melalui forumnya, yaitu rapat akhir tahun. Kemudian di dalam anggaran dasar rumah tangga itu biasanya memuat ketentuan mengenai keanggotaan. Nah, ketentuan mengenai keanggotaan ini biasanya sudah tertuang di dalam anggaran rumah tangga, ketentuan mengenai keanggotaan. Nah, anggota-anggota, siapakah yang harus menjadi anggota dari sisi domisilinya, atau dari sisi profesinya, atau dari sisi, bisa saja dari sisi gender atau jenis kelamin, atau dari sisi umur, atau dari sisi apa saja yang menjadi sebuah syarat untuk orang bisa jadi atau tidak jadi menjadi anggota dari sebuah koperasi. Itu diatur lebih rinci dengan tentunya syarat-syarat, misalnya syarat-syarat administratif, syarat-syarat harus dia tunduk dan taat kepada aturan-aturan koperasi itu sendiri. Misalnya dia membayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, beberapa macam simpanan yang harus ditaati oleh setiap orang yang harus menjadi anggota. Nah, kayak begitu. Itu akan dibahas secara rinci. Ada pasal khusus atau mungkin bab khusus di anggaran rumah tangga berbicara lebih rinci terkait dengan apa yang disebut dengan keanggotaan itu. Jadi keanggotaan koperasi itu tidak sembarang. Pada saat mau menjadi anggota diseleksi betul. Apalagi koperasi profesi, koperasi misalnya koperasi pegawai. Nah, tidak mungkin anggotanya adalah bukan pegawai, bahkan bukan pegawai sekantoran. Dia bisa pegawai pada kantor lain, dia tidak bisa menjadi anggota koperasi di kantor lain sekalipun sama misalnya ASN, ataupun misalnya perusahaan-perusahaan yang punya koperasi, tidak bisa orang lain menjadi anggota di situ. Mungkin juga koperasi misalnya KUD bisa saja dia bisa menerima keanggotaan dari desa yang lain, tapi bisa dengan syarat-syarat tertentu, misalnya terlalu dekat atau terlalu jauh dia punya domisili, itu bisa menentukan diterima atau tidak menjadi anggota koperasi unit desa. Nah, begitu sebaliknya. Dan seterusnya, misalnya pengurus koperasi usaha mina bahari atau yang bergerak di bidang penangkapan ikan atau pengelolaan ikan atau budidaya ikan, tidak mungkin orang selain profesi terkait dengan perikanan itu menjadi anggota koperasi di sana. Nah, begitu ini maksudkan. Jadi itu akan diatur lebih rinci di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga terkait dengan masalah keanggotaan. Banyak di sana. Nah, di sini hanya kita perkenalkan secara umum saja
Anda kalau mau melihat itu nanti setiap koperasi itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, di sini yang saya katakan tadi, mengatur tentang keanggotaan ini itu lebih diatur dalam anggaran dasar rumah tangga, sehingga setiap koperasi itu beda peraturannya terkait dengan masalah keanggotaannya. Nah, hal-hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh para manajer dalam mengelola koperasi itu. Misalnya dia mengembangkan usaha-usaha unit usaha koperasi itu, lalu mencari tenaga kerja, tidak sembarangan. Tidak boleh harus mengambil orang dari luar, harus melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga itu. Nah, seperti begitu. Kemudian ketentuan mengenai rapat anggota. Nah, rapat-rapat terkait dengan koperasi itu banyak sekali jenisnya. Ada rapat harian, ada rapat teknis, ada rapat pengurus, ada rapat manajer, ada rapat tahunan, ada rapat bulanan. Itu harus diatur seluruhnya di dalam itu. Rapat ad hoc, rapat yang sifatnya mendesak dan seterusnya, itu harus diatur. Dan bagaimana cara atau tata cara atau teknis pelaksanaan rapat itu diatur juga di dalam koperasi itu. Ya toh? Siapakah yang harus memimpin koperasi? Berapa yang harus ikut hadir dalam koperasi itu, siapakah yang harus hadir dalam koperasi itu, dan seterusnya, rapat-rapat koperasi. Nah, bisa juga rapat di sini dalam artian bukan rapat rutin mingguan, bulanan, tahunan, tetapi rapat dalam artian berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, dan seterusnya. Itu bisa diatur juga dalam koperasi sebagai bentuk rapat dalam rangka mentransfer teknologi pengetahuan daripada misalnya narasumber kepada para anggota koperasi dalam rangka meningkatkan skillnya. Itu juga dianggap sebagai rapat, bisa diatur di dalam koperasi itu. Akan tetapi nanti pada bagian lain bicara tentang penelitian dan pengembangan, mungkin diatur lebih jauh di sana. Seluruhnya itu akan diatur di dalam yang namanya anggaran dasar rumah tangga supaya menjadi pedoman bagi para pengelola koperasi. Dalam hal ini terutama para manajer. Ketentuan mengenai pengelolaan. Nah, ini saya katakan tadi, ketentuan tentang mengelola koperasi, mengelola organisasinya, mengelola para anggotanya, mengelola usaha-usahanya, apalagi usahanya itu banyak, yang tadi kita sebut dengan USP. Artinya usaha koperasi itu salah satu usahanya adalah simpan pinjam, maka bagaimana cara mengelolanya harus merujuk kepada aturan-aturan, kemudian usaha di bidang-bidang yang lain, apakah perikanan, perdagangan, kemudian punya usaha waserda, warung serba ada, usaha di bidang jasa transportasi, jasa angkutan, kemudian usaha jasa-jasa lain, ataupun mengelola sewa peralatan dan seterusnya. Itu harus diatur secara rinci di dalam yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, lebih kepada anggaran rumah tangganya, karena bicara tentang masalah dapur daripada koperasi itu adalah hal-hal yang terkait dengan operasional kegiatannya atau pengelolaannya. Itu harus diatur secara rinci tentang misalnya standar operasionalnya, prosedurnya, sistemnya, dan seterusnya, siapa yang bertanggung jawab melakukan apa, menggunakan sumber daya apa, dan seterusnya. Itu harus diatur di dalam yang disebut dengan ketentuan mengenai pengelolaan koperasi. Ya, tadi itu saya katakan tadi, mengelola organisasinya, mengelola usaha-usahanya, mengelola para anggotanya. Kemudian yang berikut adalah ketentuan mengenai permodalan. Nah, itu yang tadi saya katakan, koperasi tentunya dia merupakan selain fungsi sebagai fungsi sosial, juga adalah fungsi bisnis. Nah, fungsi bisnis, fungsi yang harus menjalankan kegiatan usaha secara profesional, maka tentunya dalam melaksanakan kegiatan bisnis itu dia membutuhkan modal. Nah, modal itu kalau secara keuangan, manajemen keuangan, modal itu ada modal berasal dari luar, disebut dengan modal eksternal, ada modal yang dimiliki sendiri atau modal yang berasal dari dalam. Nah, modal yang berasal dari luar, misalnya pinjaman-pinjaman daripada pihak ketiga perbankan, ataupun donasi-donasi daripada misalnya bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan menjadi bapak angkat, atau lebih-lebih lagi misalnya bantuan-bantuan dari pemerintah, dari misalnya kantor koperasi, kementerian koperasi,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, banyak sekali bantuan-bantuan yang digelontorkan dari pemerintah kepada badan usaha, terutama koperasi. Itu kalau dalam hal ini konteks adalah sumber permodalan yang berasal dari luar. Itu harus diatur sedemikian rupa di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu harus diatur. Ya toh, mungkin misalnya jangan sampai modal yang dimasukkan itu dengan maksud bukan hanya sekedar bantuan usaha, tetapi ada interest kepentingan tertentu. Itu harus diatur. Jangan sampai modal yang dari pihak luar itu dia memberatkan dari sisi usaha, memberatkan dari sisi tanggung jawab dan seterusnya. Itu harus diatur sedemikian rupa. Kemudian ada modal dari dalam. Modal dari dalam ini adalah modal yang memang harus ada dari awal. Biasanya untuk koperasi, permodalan yang berasal dari dalam itu sumbernya adalah daripada anggota itu sendiri untuk awal-awal berdirinya dan langkah-langkah ke depannya. Itu biasanya disebut dengan simpanan-simpanan. Nah, setiap anggota yang direkrut atau orang yang menjadi anggota koperasi itu punya kewajiban untuk melakukan aktivitas simpanan. Nah, di dalam koperasi itu kita mengenal ada simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, kemudian simpanan sukarela. Nah, simpanan pokok itu biasanya 1 kali seumur jadi anggota. Artinya ketika kita tercatat sebagai anggota, maka kita harus menyetor simpanan pokok. Simpanan pokok disetor 1 kali saja. Nah, kemudian ada simpanan wajib. Nah, simpanan wajib itu biasanya standarnya adalah bulanan, mungkin juga tahunan. Itu tergantung daripada setiap koperasi. Bisa menetapkan per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Nah, itu tergantung. Dan besarannya itu tentatif. Istilahnya tergantung kepada koperasi, kesepakatan koperasi itu. Biasanya itu kalau simpanan pokok lebih besar. Ada taruh misalnya 1 juta atau 500 atau 1.500.000 disetor sekali saja. Kemudian simpanan wajib itu biasanya jumlahnya kecil karena dia rutin. Dia disetor setiap waktu secara berkala, jumlahnya itu biasanya ada di bawah 100, ada 100 atau 50.000 dan seterusnya. Ada juga simpanan yang lain yang disebut dengan simpanan sukarela. Artinya simpanan yang dari para anggota itu sendiri bisa kapan saja dengan jumlah berapapun terserah. Nah, dan simpanan-simpanan ini ya namanya simpanan, bukan hibah, bukan sedekah, tapi namanya simpanan dengan maksud apa yang disampaikan sebagai simpanan oleh para anggota itu menjadi modal untuk dikelola, yang kemudian orang yang menyimpan itu, anggota yang menyimpan itu akan mendapatkan kompensasi berupa misalnya bagi hasil daripada simpanannya itu. Dia akan mendapatkan keuntungan daripada simpanannya itu. Nah, seperti begitu. Dan setiap simpanan ini bisa ditarik, terutama simpanan wajib dan simpanan sukarela. Bisa saja ditarik, sama seperti bank. Kecuali simpanan pokok. Simpanan pokok tidak bisa ditarik. Kecuali saat Anda dinyatakan hilang keanggotaan, apakah mundur diri, ataukah dipecat, ataukah apapun sebabnya keanggotaan Anda hilang, maka simpanan pokok itu bisa diambil. Artinya simpanan pokok sekali ditor di awal jadi anggota, tapi ditarik pada saat setelah tidak menjadi anggota lagi. Lain kalau simpanan wajib dan simpanan sukarela boleh ditarik kapan saja sesuai dengan keinginan daripada para anggota itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan permodalan. Permodalan untuk usaha koperasi itu. Nah, yang berasal dari luar, apakah dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk kredit dengan pengembalian tertentu menggunakan perhitungan rate interest atau bunga, ataupun ada permodalan berasal dari dalam yang khususnya daripada para anggota, simpanan-simpanan anggota. Ada juga modal yang sifatnya hasil daripada usaha-usaha koperasi yang telah berlangsung, dan kemudian ada keuntungan daripada usaha koperasi itu yang disepakati ditahan
ya toh, ditahan untuk menjadi menambah modal pada waktu akan datang, atau dalam istilah manajemen keuangan disebut dengan dividend policy. Dividend policy menahan keuntungan daripada usaha-usaha periode lalu untuk menjadi bagian atau modal diinvestasikan pada waktu yang datang. Yang sebenarnya yang ditahan itu adalah milik atau hak daripada para anggota, tetapi atas kesepakatan keuntungan itu ada ditahan atau dititipkan kembali ke koperasi untuk jadi modal di waktu akan datang. Nah itu adalah bagian daripada sumber modal yang berasal dari dalam. Kemudian di dalam ADRT juga diatur tentang ketentuan mengenai pembagian SHU. Nah, pembagian SHU. SHU itu adalah sisa hasil usaha. Kalau misalnya di usaha-usaha bukan koperasi, kita mengenal dengan istilah laba atau profitabilitas atau keuntungan atau margin profitabilitas, margin profit itu dalam koperasi disebut dengan sisa usaha. Nah, sisa usaha itu dapat dari seluruh pengeluaran berupa biaya-biaya dikurangi dengan pendapatan, atau kebalikan, pendapatan yang diperoleh itu dikurangi dengan biaya-biaya, kemudian ada selisihnya, margin profitnya itu dalam koperasi disebut dengan SHU. Nah, SHU atau keuntungan atau laba itu di dalam koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga, itu diatur bagaimana mengelola atau mengatur SHU itu. Bagaimana tata cara mengatur SHU atau sisa hasil usaha di dalam koperasi itu diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga. Dan biasanya SHU itu pada akhir tahun periode kepengurusan atau rapat akhir tahunan, SHU itu harus dilaporkan untuk disampaikan kepada rapat akhir tahun supaya didengar oleh seluruh anggota koperasi. SHU. Nah, kemudian SHU itu juga harus dibagi. SHU dalam koperasi itu harus dibagi kepada seluruh anggota koperasi, dan pembagiannya diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terutama anggaran rumah tangga itu mengatur tentang bagaimana pembagian SHU itu. Ada tata caranya, ada syarat-syaratnya. Misalnya dari sisi prestasi daripada tiap anggota. Ada prestasi yang harus diperhatikan atau menjadi pedoman bagi para pengelola dan manajer terhadap setiap anggota, apakah aktivitasnya itu bagus atau tidak bagus. Itu juga menentukan sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tersebut. Misalnya banyak simpanannya, kemudian dia lebih banyak belanja kebutuhan sehari-harinya di dalam koperasi. Nah, itu dicatat. Jadi di dalam koperasi itu, khusus ini terkait dengan pengelolaan koperasi, itu kalau misalnya koperasi punya usaha jual beli barang, waserda, warung serba ada setelahnya, itu setiap belanja anggota itu harus dicatat. Ya toh, setiap anggota yang belanja di setiap usaha koperasi itu harus dicatat. Sehingga pada akhir tahun setiap orang yang belanja itu akan diperhitungkan. Nah, perhitungan itu yang akan menjadi syarat untuk SHU, pembagian hasil usaha. Jadi siapa yang banyak belanja, ada punya pembagian yang paling besar. Siapa yang sedikit belanja di dalam koperasi, maka dapat pembagian SHU-nya yang sedikit. Nah, jadi kelebihan daripada koperasi itu adalah seperti begitu. Kita belanja, harganya sama seperti harga yang dijual di luar koperasi, tetapi di akhir tahun kita dapat keuntungan daripada kita sendiri belanja itu. Seperti begitu. Itu tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh para pengelola koperasi itu. Dicatat betul-betul setiap aktivitas oleh para anggota koperasi itu. Baik misalnya belanja tadi, ataupun melakukan simpanan-simpanan tadi, terutama simpanan wajib dan simpanan sukarela. Kalau semakin banyak simpanan wajib dan sukarela, maka tentunya itu akan mempengaruhi bagiannya daripada SHU yang dibagikan itu. Terhitung juga
aktivitas misalnya belanja tadi. Itu. Kemudian yang berikut terkait juga dengan anggaran dasar rumah tangga, yaitu ketentuan mengenai sanksi. Nah, sanksi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran di dalam koperasi itu tentunya harus diatur juga, karena yang namanya aktivitas bisnis, aktivitas perkumpulan dan seterusnya itu ada resiko-resiko yang akan muncul yang tidak bisa dapat kita duga, maka harus dari awal dituangkan di dalam anggaran dasar rumah tangga itu bagaimana antisipasinya. Nah, tentunya dalam hal ini sanksi-sanksi yang dimaksudkan di sini bukan sanksi seperti sanksi level pelanggaran berat atau pidana dan seterusnya, tapi terutama adalah sanksi-sanksi administratif, sanksi-sanksi terkait dengan misalnya kelalaian melaksanakan tugas yang diberikan sebagai anggota koperasi kah, sebagai pengurus koperasi kah, sebagai manajer koperasi kah, ketika mereka lalai, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, maka tentunya diatur di dalam anggaran rumah tangga itu ada sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan. Ya, mungkin sanksi paling ringan ditegur para manajer melakukan sesuatu yang di luar daripada aturan koperasi, ya pengurus bisa menegur. Kalau sanksinya pelanggarannya lebih berat lagi, ya sanksinya akan naik lagi levelnya. Misalnya diberikan surat peringatan pertama, kedua, sampai kepada yang paling tertinggi adalah misalnya penghentian, pencabutan anggota atau penghentian dari posisi tertentu dan seterusnya. Itu adalah sanksi-sanksi yang harus diatur lebih rinci di dalam anggaran dasar rumah tangga. Nah, itu sanksi. Jadi di sini keseluruhan bagian ini, mulai dari daftar nama pendiri sampai kepada maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi, biasanya itu diatur di dalam bagian ADRT. Kemudian terkait dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan ini, apakah keanggotaan, rapat, pengelolaan, permodalan bagi SAU ataupun ketentuan mengenai sanksi, biasanya itu diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga. Karena ini bagian-bagian yang khas, bagian-bagiannya khusus, tidak akan mungkin antara satu koperasi dan koperasi yang lain sama. Maka dia masuk kategori anggaran rumah tangga. Keseluruhan ini harus senantiasa diperhatikan sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip daripada sebuah koperasi yang harus ditaati oleh para penyelenggara koperasi itu, baik pengurus ataupun para manajer-manajer yang diangkat. Oke. Ya. Nah, itu pembahasan tadi perangkat manajemen koperasi. Bagian nomor 1 yaitu perangkat hukum dan peraturan, baik peraturan yang berasal dari luar mengatur koperasi, kita sudah bahas. Kemudian peraturan yang berasal dari dalam, terutama anggaran dasar rumah tangga, kita sudah mengoreksi sedikit di sini, kita sudah bahas sedikit. Nanti terkait dengan bagaimana rincian daripada sebuah anggaran rumah tangga, Anda boleh mengakses ke tempat lain melihat contoh-contohnya, tetapi secara umum hal-hal yang kita bahas ini tertuang di sana yang harus diperhatikan oleh para manajer atau para pengurus daripada koperasi. Nah, sekarang yang kedua masih terkait dengan perangkat manajemen koperasi, yaitu selain perangkat aturan-aturan, ada juga yang disebut dengan perangkat organisasi koperasi. Nah, itu jadi saya berikan satu kesimpulan sementara bahwa yang dimaksud dengan perangkat manajemen koperasi itu terkait dengan pengelolaan koperasi itu ada dua, yaitu perangkat aturan-aturan untuk mengatur koperasi itu, kemudian ada perangkat yang namanya perangkat organisasi koperasi. Nah, perangkat organisasi. Nah, perangkat organisasi koperasi itu dianggap sebagai sebuah organisasi. Tentunya setiap organisasi itu memiliki bentuk-bentuk daripada organisasi itu sendiri. Nah, organisasi definisinya adalah kumpulan sumber daya yang bekerja sama untuk mencapai kepada sebuah tujuan. Sumber daya bisa berupa manusia, di mana manusia itu ada keahlian dan seterusnya, baik secara kualitas ataupun kuantitasnya. Kemudian sumber daya bukan manusia, dalam hal ini misalnya sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya informasi, sumber daya macam-macam.
yang keseluruhannya itu akan berinteraksi antar manusia dengan sumber daya lain, itu akan bekerja sama untuk menuju kepada satu tujuan, yaitu tujuan yang telah ditetapkan di awal pendirian sebuah organisasi. Sebagai visi atau misi daripada sebuah organisasi itu tertuang tujuan yang akan dicapai, alasan keberadaan organisasi itu tertuang di dalam visi dan misi sebagai tujuan, dan pelaksanaannya itu adalah dilaksanakan oleh orang-orang dengan dibantu oleh fasilitas-fasilitas sumber daya yang itu kita sebut dengan organisasi. Nah, tidak terlepas dalam hal ini juga adalah koperasi. Koperasi itu adalah juga merupakan organisasi. Organisasi yang dimana di dalamnya berkumpul orang-orang atau biasa disebut dengan anggota-anggota koperasi. Anggota-anggota koperasi itu tentunya adalah manusia-manusia. Nah, manusia-manusia mereka berkumpul. Nah, organisasi koperasi itu sudah memang diatur bentuknya, sudah diatur bentuk daripada organisasi itu, bagan atau struktur organisasi daripada sebuah koperasi itu rata-rata sudah diatur, dan itu biasanya tergantung kepada bentuk usaha daripada koperasi itu. Misalnya koperasi KUD, koperasi unit desa, bagaimana bentuk organisasinya, struktur organisasinya. Kemudian koperasi pegawai, bentuk organisasinya bagaimana. Atau koperasi simpan pinjam, bentuk organisasinya bagaimana. Seluruhnya itu diatur secara rinci dalam aturan-aturan. Nah, itu yang merupakan bagian penting yang kita sebut dengan perangkat organisasi koperasi. Itu harus dimengerti dan difahami oleh para pengelola, karena tentunya kalau bicara tentang struktur organisasi, maka ada level atas, kemudian level tengah, kemudian level bawah. Kalau dalam istilah manajemen, level atas itu kita sebut dengan manajemen, top manajemen. Kemudian ada level di bawah top manajemen disebut dengan middle manajemen, lalu ada di bawahnya adalah disebut dengan lower manajemen. Nah, dari sisi pengelolaannya kita pandang dari sisi manajemennya, bentuknya seperti begitu. Nah, sekarang kita melihat misalnya secara umum struktur internal organisasi koperasi. Nah, struktur internal organisasi. Di sini kata internal berarti maksudnya koperasi tertentu. Misalnya koperasi KUD Mandiri atau koperasi simpan pinjam A. Nah, itu yang dimaksudkan struktur internal. Karena ada juga struktur organisasi yang menggabungkan antara beberapa koperasi membentuk organisasi tersendiri. Jadi kita bicara dulu organisasi secara internal dalam sebuah koperasi. Nah, dalam struktur organisasi itu yang paling tertinggi kedudukannya dalam sebuah organisasi koperasi itu adalah rapat anggota. Nah, rapat anggota ini pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini koperasi. Karena seluruh sumber daya koperasi itu tentunya berasal dari para anggota. Anggota lah yang mendirikan koperasi, anggota lah yang memegang menyampaikan atau membentuk permodalan koperasi, anggota lah yang akan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan pengelolaan koperasi, usaha-usahanya. Maka adalah ini anggota juga yang memiliki hak atas seluruh aset-aset yang ada dalam koperasi, maka mereka lah yang ada pada posisi paling tertinggi sebagai top manager atau rapat anggota. Di sini kita melihat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi itu adalah rapat anggota. Nah, kata rapat, jadi anggota-anggota di luar rapat tidak punya kewenangan tinggi, tapi mereka pada saat rapat mereka punya kewenangan tinggi. Kewenangan apakah itu? Ya, kewenangannya adalah kewenangan untuk bisa melakukan perubahan-perubahan, bisa membuat menyampaikan saran dan pendapat untuk mengembangkan usaha-usaha koperasi itu. Tentunya tidak bisa pada saat tidak rapat, harus pada saat rapat. Ya, di rapat itulah bisa mereka mengusulkan, bisa mengusulkan untuk memberhentikan anggota pengurus A atau manajer A dan seterusnya. Bisa di rapat itu mereka bisa memberhentikan. Nah, kemudian dari rapat itu juga rapat anggota akan menentukan atau mengangkat pengurus. Di sini rapat anggota dia mengangkat pengurus. Seluruh
seluruh yang ditetapkan dalam rapat anggota harus dijalankan oleh pengurus. Pengurus ini adalah beberapa orang yang diangkat pada saat ada rapat anggota itu. Biasanya itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, 3 orang. Nah, biasanya itu prinsipnya ganjil. 3, 5, atau 7. Misalnya ketua, kemudian sekretaris 1, 2, kemudian bendahara 1, 2. Atau ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris 1, 2, 3, bendahara 1, 2. Yang harus menjadi pengurus itu harus jumlahnya adalah ganjil, tidak boleh genap. Pengurus ini diangkat oleh anggota untuk melaksanakan seluruh amanat yang disampaikan oleh para anggota. Kemudian pengurus ini diawasi oleh Dewan Penasehat dan Pengawas. Kedudukannya dalam struktur organisasi itu sejajar, tetapi fungsi dan kewenangannya berbeda. Fungsi dan kewenangan daripada Dewan Penasehat itu adalah mereka melakukan nasihat, memberikan advice atau memberikan nasihat, memberikan motivasi dan seterusnya terhadap pengurus, tentunya terkait dengan pengelolaan koperasi, baik nasihat terkait dengan pengelolaan organisasinya ataupun nasihat terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan usahanya, ataupun nasihat terkait dengan misalnya tersandung persoalan-persoalan hukum dan seterusnya, itu bisa memberikan nasihat. Nah, para penasihat-penasihat ini bisa, kalau dalam aturan itu bisa berasal dari dalam koperasi, bisa juga berasal dari orang-orang di luar koperasi, bisa diangkat sebagai penasihat koperasi. Tetapi yang paling penting di sini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang-bidang tertentu. Misalnya dia ahli di bidang ekonomi atau bisnis, ahli di bidang hukum, ahli di bidang lain-lain, itu bisa ditempatkan sebagai penasehat. Kemudian ada pengawas. Nah, pengawas ini berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Nah, yang melakukan atau punya fungsi dan perannya adalah mengawas jalannya kegiatan-kegiatan para pengurus. Nah, pengurus. Jadi pengawas ini berasal daripada anggota koperasi itu sendiri, diangkat pada saat rapat anggota, kemudian mereka punya kewenangan dan fungsi adalah mengawasi pengurus dalam pelaksanaan kegiatannya berkait dengan kegiatan usaha koperasi itu sendiri ataupun terkait dengan pengelolaan organisasi koperasi itu sendiri. Kemudian penasehat, Dewan Penasehat itu biasanya berasal dari luar. Ada juga dari pihak pemerintah atau dalam hal ini orang-orang yang memiliki kompetensi, pengetahuan atau pengalaman yang mumpuni untuk mereka bisa melakukan proses penasehat, menyampaikan nasihat-nasihat kepada pengurus. Nah, kemudian ada lagi di bawah. Di bawah ini adalah manajer. Nah, manajer ini bukan diangkat oleh rapat anggota. Manajer juga tidak diangkat atau berasal daripada nasihat ataupun pengawas, tetapi manajer ini diangkat oleh pengurus. Nah, pengurus ini diangkat pada saat rapat anggota dengan ketentuan adalah misalnya untuk satu periode kepengurusan itu 1 tahun, 2 tahun, ataupun berapa itu ditetapkan di dalam ADRT. Kemudian manajer ini tidak diangkat atau ditentukan atau ditunjuk pada saat rapat anggota, tetapi mereka diangkat oleh pengurus pada saat kegiatan itu berlangsung, kegiatan koperasi. Dalam kepengurusan mereka mengangkat para manajer. Nah, ini pun terkait dengan kompleksitas daripada usaha-usaha yang mereka jalankan. Kalau usaha-usaha unit-unit usaha koperasi itu yang mereka jalankan itu bisa dapat dilaksanakan atau dihandle oleh para pengurus itu sendiri, maka tidak perlu harus mengangkat manajer. Ya toh? Tetapi kalau misalnya usaha itu semakin berkembang baik, memiliki usaha sekian banyak, maka mereka membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang dapat dipercaya untuk mengelola usaha-usaha itu. Nah, disitulah kesempatan para pengurus bisa mengangkat orang-orang menjadi manajer. Dan manajer ini bisa saja
berasal daripada orang dalam, yaitu para anggota itu sendiri yang memiliki kompetensi profesionalisme sebagai pebisnis, juga bisa berasal dari luar. Bisa berasal dari luar yang ditetapkan oleh, yang dianggot oleh pengurus dengan fungsi dan peranannya sama seperti para pengurus itu. Dia bertanggung jawab kepada pengurus, kemudian pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota, yaitu manajer. Kemudian ada kepala-kepala unit di bawah, kemudian sampai kepada staf-staf di bawah. Nah, manajer di sini taruhlah manajer umum atau general manager, kemudian ada manajer unit B, unit A, unit B, unit C dan seterusnya, lalu kemudian ada pegawai-pegawai dalam. Nah, hendaknya keseluruhan job atau bagian-bagian dalam struktur ini harus diisi oleh, utamanya adalah para anggota sendiri. Ketika misalnya memang tersedia tenaga-tenaga, orang-orang yang memiliki kemampuan, kompetensi untuk menempati tempat-tempat ini. Tetapi kalau misalnya tidak ada, ya para manajer dengan pengurus boleh merekrut orang dari luar. Tapi dengan catatan, setiap orang yang diangkat dari luar anggota koperasi menjadi bagian dari pengelolaan koperasi itu harus diproses lebih lanjut menjadi anggota koperasi. Sehingga dia juga menjalankan istilahnya itu kewajiban sebagai anggota koperasi. Dalam hal ini misalnya membayar simpanan, pokok, wajib, dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sebagai perangkat organisasi koperasi yang harus dipahami dan dimengerti oleh setiap para pengurus, manajer, anggota, dan seterusnya. Jadi mengerti. Ini kan terkait dengan proses tanggung jawab, proses komunikasi, dan seterusnya. Jadi kalau bicara tentang komunikasi, ya alur atau jalur-jalur komunikasi sudah digambarkan dalam bentuk misalnya garis-garis anak panah ini, atau komunikasi dalam bentuk komando itu dilihat dari garis-garis ini. Rapat anggota mengomandoi pengurus, pengurus komando manajer, manajer komando kepala-kepala unit dan seterusnya ke bawah. Begitu pula sebaliknya. Mereka menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban itu harus berjenjang. Staf-staf kepada kepala unit, kepada manajer, manajer ke pengurus, pengurus kepada rapat anggota di akhir tahun. Itu begitu maksudnya strukturnya. Jadi di sini tidak kelihatan garis komando, garis koordinasi. Yang ada adalah garis komando. Semuanya bersifat komando. Kelihatannya ini. Jadi garis-garis ini menunjukkan bahwa setiap komunikasi yang dilaksanakan dalam struktur organisasi ini adalah komunikasi yang bersifat komando. Tidak ada komunikasi yang bersifat instruksional atau yang sifatnya koordinasi. Mungkin pengurus dan manajer, ya bisa saja para pengurus ini misalnya ada yang punya keahlian atau kemampuan dalam bidang manajer, selain menjabat sebagai pengurus bisa dianggap juga sebagai manajer. Nah, itu maksudnya. Ini adalah penjelasan terkait dengan struktur organisasi koperasi sebagai bagian kedua, yaitu perangkat organisasi koperasi. Nah, perangkat organisasi koperasi. Ini perangkat organisasi koperasi, kalau apa yang dijelaskan di atas, kalau kita singkatkan, yang paling utama itu adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, nanti bagian-bagian lain itu yang tadi kita lihat pada struktur organisasi tadi, misalnya manajer dan lain-lain ke bawahnya, itu bisa ada di dalam ini, tetapi yang paling utama itu bisa dapat digambarkan dengan satu bentuk segitiga sama sisi, ada rapat anggota, ada pengawas, ada pengurus. Nah, pengurus. Ini perangkat organisasi koperasi. Oke, saya pikir sudah terlalu lama penjelasan kita sampai di sini, yaitu perangkat organisasi. Kita akan sambung pada video selanjutnya terkait dengan penjelasan rapat anggota itu apa saja, kemudian rapat anggota itu dalam rangka apa saja, kemudian pengurus itu fungsi dan kewenangannya apa, kemudian tugas pengurus itu apa, wewenang pengurus dan pengawas apa, wewenang pengurus dan pengawas itu apa saja. Itu nanti kita bahas pada video lain, mulai dari rapat anggota, kemudian rapat anggota untuk menetapkan apa, lalu pengurus kewenangannya apa, tugas pengurus apa, kemudian wewenang pengurus apa, dan pengawas apa. Itu akan kita bahas pada
video berikut, karena sudah agak lama penjelasan kita. Dengan demikian, saya akhiri perkuliahan kita pada kesempatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.